Ya akur tuh. Assalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Jelita di channel Gria Cantik Jelita. Oke, sebelum nonton, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kamu. Siapa tahu teman-teman kamu akan ada yang butuh informasi ini ya. Oke, karena banyak banget yang tanya sama saya, Kak, gimana sih caranya menghilangkan tai lalat? Ini tai lalat aku semakin besar, awalnya kecil tapi kok semakin besar, terutama muncul rambut juga di tengah-tengahnya. Ini sangat mengganggu banget, terutama kalau dia munculnya di bagian wajah. Terus juga ada tuh yang tanya sama saya, Kak, gimana sih caranya menghilangkan kutil? Karena kutil aku tuh tumbuh di pipi dan hampir seluruh wajah, terutama di leher juga, di dada, dan itu sangat mengganggu. Terutama ketika aku cuci muka tuh rasanya bergigil, teksturnya tidak rata, terus jadi kayak nggak pede gitu. Jadi kutil itu adalah bintil-bintil di permukaan kulit, bukan otot atau bukan pembuluh darah, karena dia tidak mengandung pembuluh darah di dalamnya. Tapi kalau kalian cubit, rasanya akan sakit karena dia ada jaringan syarafnya. Tapi dia adalah bagian dari kulit. Terus biasanya dia tumbuhnya tuh di area wajah, leher, ada juga yang di badan, dan itu penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Tapi yang jelas faktor genetik itu sangat menyumbang, karena biasanya kalau nenek kalian atau ibu kalian itu ada yang punya kutil, biasanya itu juga akan nurun ke kalian. Kemudian milia itu adalah bintil yang isinya adalah lemak. Dia biasanya ada di daerah sekitar mata, terutama bawah mata, warnanya putih. Jadi kalau kita buka itu dalamnya kayak lemak nasi putih gitu warnanya. Sebenarnya bisa dihilangkan dengan proses facial biasa kalau milia ini, cuma akarnya itu agak dalam. Jadi kalau kalian cuma tusuk pakai jarum saja, biasanya yang ada di akar itu dia tidak keluar semuanya, dan nanti dia bisa tumbuh lagi kayak gitu teman-teman. Kemudian tahi lalat. Tahi lalat ini sebenarnya dia adalah sebuah bentuk hiperpigmentasi dari kulit. Ada tahi lalat yang rata, ada juga yang timbul. Terutama kalau di bagian wajah itu sangat mengganggu sekali ya. Biasanya tahi lalat itu ada yang semakin lama semakin besar, dan itu menimbulkan suatu kepanikan gitu ya. Aduh, kenapa nih kok makin membesar, takut, bla 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 gitu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk dihilangkan saja. Bagi kalian yang mungkin punya kepercayaan, wah itu tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan sebagainya, terserah, itu kan keyakinan kalian ya. Saya juga punya keyakinan saya sendiri, menolong klien saya yang memang dia ingin menghilangkan tahi lalat mereka, ya saya bantu. Oke, langsung saja kita ke bagian intinya, gimana sih caranya menghilangkan tai lalat itu. Jadi kita menggunakan metode electrocauter, dimana kita nanti akan menggunakan sebuah alat yang dia terhubung dengan listrik. Kemudian ada ujung besi, dia itu cara kerjanya adalah seperti membakar. Jadi bukan dalam artian pakai api kayak gitu, enggak ya. Buat kalian yang penasaran, saya bukannya menakut-nakuti, tapi jangan takut karena proses ini sama sekali tidak sakit. Karena sebelum dilakukan tindakan ini, kalian akan dioles dulu dengan anestesi krim, anestesi topikal atau salep bius, dioleskan di area yang akan dihilangkan kutilnya, tai lalatnya. Kasus tai lalat, dia biasanya akan menimbulkan bekas agak bolong. Jadi kulitnya itu akan agak bolong dikit, agak cekung atau bopeng lah istilahnya ya. Tapi jangan khawatir, ini tidak permanen. Jadi ketika proses penyembuhan kulit, nanti lambat laun permukaan yang tadinya tidak rata, dia lama-lama akan rata, akan naik sendiri karena seiring dengan penyembuhan luka. Kemudian nanti dia akan kering, keringnya seperti kerak, seperti kita kalau luka tergores, kemudian dia akan kering dan berwarna hitam, seperti itu sama aja. Dan nanti setelah hari ke-6, hari ke-7 biasanya dia akan mengelupas sendiri. Dan buat teman-teman perlu diingat ya, jangan pernah mengutik-utik,
bekas kauter, terutama kalau dia sudah kering. Jangan sampai, karena itu bisa menimbulkan bekas. Bekasnya itu akan menghilang dan rata. Oke, langsung saja kita ke proses kauter. Pertama adalah mensterilkan area yang akan di kauter dengan alkohol 70% supaya tidak ada bakteri yang menyebabkan infeksi. Masukkan obat anestesi supaya ketika dilakukan proses kauter, klien tidak merasa sakit sama sekali. Sebelum dilakukan kauter, kulit akan dites dengan jarum apakah masih terasa sakit atau tidak. Jika sudah terasa tidak sakit, maka akan langsung dilakukan proses kauter. Jadi seperti ini ya teman-teman, yang saya jelaskan di awal tadi, tidak ada api, tapi dia prosesnya adalah membakar. Seperti ada percikan sedikit cahaya ya, ini sama sekali tidak sakit. Seperti yang kita lihat, ibu ini sangat santai selama dilakukan proses kauter. Jadi ujung kauter itu dia membakar seluruh tahi lalat hingga ke akarnya. Ini saya juga sekalian membersihkan kutil yang ada di bawah tahi lalat. Sekali kauter dia langsung hilang ya teman-teman. Oke, jadi kalian tidak perlu khawatir atau takut karena kutil yang mengganggu penampilan. Datang saja langsung di kauter dan bersih deh. Ini foto sebelumnya ya. Lalu setelah kita lakukan kauter, tahi lalat sudah rata dan bersih. Nah, kalau ibu ini ada kutil di atas mata, tetap bisa kita bersihkan tanpa bekas ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.